Ya, pemirsa, di segmen ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Fadly Ramadanin, peneliti dari Perludem. Mas Fadly, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Mas Fadly, kalau dicermati mengenai hoax yang beredar, terakhir ada yang dilaporkan oleh KPU ke Bareskrim Mabes Polri. Kalau menurut Mas Fadly, apakah hoax yang kemudian beredar ini terstruktur, sistematis, dan juga masif? Apakah sudah seperti itu, Mas Fadly? Ya, kalau kita lihat perjalanan upaya ataupun informasi yang kemudian ingin menggambarkan bahwa proses pemilu ini bermasalah, ini kan bukan sekali ini saja, Mas. Dan juga ini kemudian menjadi upaya yang patut dicurigai untuk mendelegitimasi proses pemilu. Nah, selain kemudian langkah KPU untuk sudah melaporkan ke Bareskrim, menurut saya perlu juga kemudian secara simultan, secara berkelanjutan, KPU perlu menjelaskan kepada publik soal semua informasi yang tidak benar itu. Dan KPU perlu memposisikan apa sebetulnya yang harus dipahami oleh masyarakat soal mekanisme penghitungan suara, mekanisme rekapitulasi suara. Jadi selain melakukan upaya hukum, memberikan informasi yang benar juga penting bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita sangat menyayangkan sebetulnya upaya-upaya ataupun informasi yang tidak benar ini terus kemudian digelindingkan untuk menggambarkan bahwa proses pemilu bermasalah, bahwa KPU sudah berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Ini kan sangat disayangkan. Padahal pemilu ini kan adalah proses transisi demokrasi yang semuanya milik semua warga negara Indonesia dan yang harus kita jaga prosesnya sebaik-baiknya. Mas Fadly, kalau yang diserang selama ini selalu KPU, yang diuntungkan itu siapa dengan dari hoaxnya ini? Ya, tentu saja yang diuntungkan adalah orang-orang yang kemudian mengambil keuntungan dari informasi yang tidak benar itu. Mereka yang kemudian ingin mendapatkan bahwa proses pemilu ini bermasalah, dan tentu saja nanti apapun hasil pemilu, ini akan kemudian menjelaskan KPU tidak profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini merugikan semua pihak tentu saja, terutama masyarakat dan pemilih yang kemudian menerima informasi yang keliru ketika informasi yang salah itu dinaikkan di ruang-ruang publik, disampaikan di ruang-ruang publik. Nah, oleh sebab itu menurut saya harus dijelaskan terus kepada publik oleh KPU bahwa informasi ini tidak benar dan yang benar adalah mekanisme rekapitulasi dan penghitungan suara itu dilakukan secara manual dan berjenjang oleh KPU. Tapi masalahnya begini, Mas Fadly, ini kan sudah ada bantahan begitu ya dari KPU, lalu kemudian juga kadang-kadang faktanya beberapa hoax yang terjadi pada waktu-waktu yang sebelumnya begitu juga sudah ditemukan tersangka, sudah masuk persidangan, tetapi kemudian rakyat ataupun sebagian masyarakat begitu ya tetap percaya dengan hoax tersebut. Ketika sudah dibantah, mereka lebih memilih untuk mempercayai hoax tersebut karena menganggap bahwa yang memberikan bantahan itu sudah menjadi partisan. Nah, ini bagaimana dong, Mas Fadly? Ya, tentu saja ini tidak boleh dibiarkan ya, dalam artian masyarakat harus memahami bahwa proses pemilu ini adalah sebuah tahapan yang sudah disusun sedemikian rupa, dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional, yang mandiri, dan tidak boleh terpengaruh oleh keputusan politik siapapun maupun memberikan keberpihakan politik. Nah, masyarakat harusnya melihat itu dalam hal yang lebih utuh ya. Nah, kalau memang ada publik yang kemudian mengatakan bahwa mereka sudah tidak percaya lagi terhadap institusi kelembagaan KPU, itu saja sangat disayangkan. Tapi inilah tantangan pemilu kita yang memang KPU harus terus menjelaskan, dan di titik-titik tertentu memang masyarakat menginginkan informasi yang mereka ingin dengar. Nah, itu yang jadi soal. Baik, kalau dari Perludem sendiri apakah memang melihat KPU tidak netral, Mas Fadly? Sampai saat ini kami masih yakin KPU netral, independen, dan bisa profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa waktu yang lalu kan juga ada upaya untuk kemudian mengintervensi KPU terkait dengan pencalonan salah satu bakal calon anggota DPD, dan KPU kan menegaskan bahwa posisinya sebagai lembaga yang mandiri tidak bisa diintervensi dan mereka berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Dan ini yang menurut saya harus terus ditunjukkan oleh KPU, karena selain soal netral, KPU juga harus bekerja secara profesional dan publik harus melihat itu dan KPU harus menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan itu. Baik. Mas Fadli, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem. Selamat pagi. Mas Jajat, sebelum kita jeda, bagaimana cara kemudian kita melawan, memerangi hoax yang kemudian sudah kita anggap begitu ya, terstruktur, sistematis, masif? Saya kira tetap harus dingin, tapi memang harus terus-menerus, tidak boleh berhenti. Ya. Akal sehat harus dikedepankan. Karena kalau Anda perhatikan 2-3 hari yang lalu ketika hoax soal server di luar negeri yang sudah men-setting 57% kemenangan untuk Jokowi, menurut saya sudah dijelaskan sangat gamblang bahwa server kita tidak ada di luar negeri. Kemudian penghitungan KPU itu secara manual, ada apa namanya TPS, PPK. Ada buktinya, fisiknya itu ada gitu ya. KPU kabupaten kota, KPU provinsi, KPU pusat, kan urut-urutannya kira-kira, bukan kira-kira, kan seperti itu. Sudah jelas. Manual kok bisa disebarkan kabar seperti itu. Kalau Anda perhatikan di Twitter luar biasa, Allah telah membukakan aib dan seterusnya dan seterusnya. Loh, ini kabar yang belum pasti dibawa-bawa nama Tuhan, ya, kemudian untuk hal-hal yang ternyata hoax menurut KPU. Nah, sekarang juga kebongkar, nanti sebelah juga bisa juga mengatakan Allah juga telah membukakan aib yang sebelah begitu misalnya. Jadi janganlah untuk hal-hal yang belum pasti, nama Tuhan itu terlalu murah dibawa-bawa ke soal-soal seperti ini. Ya, bagaimana sekarang reaksinya ketika dijelaskan? Memang betul. Hoax itu seperti beling yang pecah berkeping-keping. Ya, betapapun sudah dibantah berkali-kali, dia tidak akan bersatu utuh cerita itu. Ini yang kita selalu mengatakan di forum ini, di editorial berkali-kali kita mengatakan hoax itu sangat berbahaya. Kabar dusta itu sangat berbahaya, karena itu betapapun dijelaskan 1000 kali, dia tidak akan utuh lagi cerita itu, dan yang sisa di kampung-kampung di desa-desa itu yang hoax itu. Dan pasti ada yang percaya aja begitu ya. Pasti ada dan bahkan dikembangkan. Baik, Mas Jajat, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita, ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Edward. Judulnya biarkan KPU unjuk bukti. Ini yang jadi permasalahan. Saya ingin katakan begini. Apa yang ditujukan untuk melemahkan KPU ini sudah berlanjut seperti yang dikatakan, sistematis dan masif. Ingat, Amin Rais itu pernah mengatakan nanti harus ada audit forensik terhadap server KPU, komputer KPU. Ngerti nggak Amin Rais ngomong begitu? Dia ini seorang pintar, seorang guru besar. Bahwa perhitungan melalui server itu cuma pembanding. Pemilu Indonesia itu menganut perhitungan secara manual. Yang berjenjang dari TPS ke kecamatan, itu yang mesti dia mengerti. Jangan menyebarkan isu-isu yang seolah-olah mendelegitimasi KPU. Ini yang kita sesalkan. Kedua, ini yang berulang-berulang terus disampaikan. Ternyata hoax yang disampaikan terus-menerus itu betul-betul termakan oleh masyarakat. Saya pernah ngobrol dengan masyarakat di kampung saya tentang hoax-hoax yang berkebar, tentang bahwa Jokowi itu nanti azan tidak boleh, semua itu mereka nerima. Sekarang saya konsultasi, ibu kenapa milih gini ceritanya gitu loh. Jadi hoax yang disebarkan terus-menerus itu betul-betul termakan. Nah, untuk menormalisirnya ini agak sulit karena menyebar luas sudah lama, sudah berbulan-bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pemilu kan suatu pesta demokrasi rakyat. Hendaknya dilakukan dengan hati yang bersih. Masing-masing pihak bertarunglah. Berkontestasi, bukan bertarung. Berkontestasilah dengan baik. Kalau kata bertarung seolah-olah ada pertempuran. Kita berkontestasi. Tunjukkanlah keindahan, tunjukkanlah kebaikan. Tunjukkanlah niat baik kita untuk menyatukan negara ini. Ketiga, saya bilang, saya hanya ingin mengatakan bahwa rakyat Indonesia ini tingkat intelijensi, tingkat intelektualitasnya masih banyak yang di bawah rata-rata. Sehingga mereka cuma mendengar sepihak. Setelah itu kan untuk menghapus hoax-hoax yang sudah mereka terima itu sulit karena media massa sebatas mana yang berjalan kan media sosial aja sekarang yang berjalan. Nah, mereka pegang HP cuma dengar sepintas dari pihak sebelah, satu pihak saja. Itu yang saya hanya ingin mengatakan begini, supaya pemilu ini damai, cobalah tokoh-tokoh yang negarawan itu yang katanya bapak-bapak bangsa itu memberikan kejujuran, pencerahan untuk agar masyarakat memilih dengan cerdas sesuai dengan hati nuraninya. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Kita langsung beralih ke Pak Sukarwan dari Magelang. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Pak. Silakan Pak Sukarwan. Ya pertama saya sangat setuju dengan penelpon tadi Bapak Bengkulu itu ya. Ya. Saya sendiri itu Pak dan sampai gemes banget, gemes campur emosi. Yang katanya negarawan, kata-katanya seperti itu. Harusnya negarawan itu kan teratur, terukur, bijak, memberikan kesejukan, jangan memprovokasi. Nah, KPU itu menghitung itu kan memang pembanding. Yang paling penting itu kan manual dari TPS ke TPS, diberi waktu sampai berapa bulan nanti baru diresmikan, disahkan. Dan KPU itu kan tidak hanya tahun ini, tahun 2014 ya sudah KPU sudah bekerja membuktikan kredibilitasnya di samping pilpres juga pemilu-pemilu pilkada. Nah, kok sekarang terus diserang hoak yang terukur, terstruktur, masif, terencana, terorganisasi. Saya hanya bisa berdoa semoga pihak kepolisian dan aparat hukum bisa segera menangkap para hoak-hoak ini. Ya. Baik, itu harapan kita bersama Pak Sukarwan. Terima kasih. Kita langsung beralih ke Pak Vence dari Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Pak Jajat. Pagi Pak. Nah, jadi begini Pak, saya sebagai masyarakat pemilih mendorong dan mendukung usaha KPU untuk menetralisir dan untuk mengembalikan performance KPU sebagai penyelenggara yang sah. Jadi kalau persoalan-persoalan apa yang sedang terjadi sekarang, ini yang saya khawatirkan Pak Jajat bahwa ini bisa saja pada hari H nanti itu ada isu bahwa penyelenggaraan ini tidak bisa diterima karena begini. Nah ini yang jadi persoalan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mungkin merebut kursi kemenangan, tetapi pada kenyataan dia sulit. Nah dia bangunlah yang namanya penyebaran hoax yang akan, betul kata pembicara kedua tadi bahwa rata-rata Pak, masyarakat kita adalah intelijensianya, intelektualnya masih di bawah rata-rata, sehingga hoax itu sangat mungkin mereka terima. Nah ini yang jadi persoalan sebetulnya pihak pemerintah dalam hal ini, kepolisian harus usut tuntas itu agar supaya tidak memberikan dampak negatif pada penyelenggaraan pesta demokrasi kita pada tanggal 17 ini. Nah, saya berharap bahwa marilah kita sama-sama. Saya sering mengatakan saya memberikan apresiasi kepada Metro TV yang setiap hari di hari-hari yang sudah dekat ini memberikan pencerahan, memberikan pembekalan dan sosialisasi tentang bagaimana kita menggunakan hak-hak politik kita, hak-hak suara kita untuk menentukan siapa pemimpin masa depan. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Siapapun kalau menurut saya yang terpilih menjadi presiden itu adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden dari salah satu partai. Nah ini yang harus diusahakan supaya masyarakat betul-betul dia sudah memahami apa artinya berpolitik dan berdemokrasi. Itu saja barangkali Pak Jajat. Terima kasih, selamat pagi. Ya, Baik, selamat pagi Pak Vence. Kita langsung beralih ke Pak Sabam Tambunan dari Medan. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sabam, silakan. Selamat pagi Bung Jaja. Ya, pagi Pak. Iya, jadi biarkan KPU unjuk bukti. Seharusnya ditambah Pak, biarkan KPU unjuk bukti, KPU jangan dicurangi. Nah itu seharusnya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat itu, KPU itu adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan dilindungi oleh konstitusi, bahwa mereka itu adalah penyelenggara pemilu yang salah satunya yang ada di Indonesia ini. Dan juga Bawaslu. Nah itu adalah suatu lembaga yang memang harus dijamin dengan undang-undang. Tapi sekarang ini, pesta demokrasi sekarang ini kita lihat bukan lagi pesta demokrasi. Seharusnya itu adu gagasan, tetapi sekarang ini bukan adu gagasan, adu hoax. Ya. Artinya sebelum tanggal 17 April, sekarang ini sudah ada salah satu konsentrasi peserta itu sudah pesimis dan frustrasi. Ya, salah satu dari konsentrasi yang sekarang ini, yang bersaing ini di dalam demokrasi sekarang ini sudah ada yang pesimis dan frustrasi. Sehingga apa? Mereka itu menyerang KPU. Mereka itu menyerang KPU seolah-olah nanti hasil pemilu
yang dilaksanakan oleh rakyat ini, yang dilaksanakan oleh KPU ini adalah tidak sah. Sudah ada unsur-unsur bahwa mereka itu mendelegitimasi hasil daripada pemilu kita ini. Dari harapan saya kepada TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, mereka harus bersatu dan menyatakan apapun hasil daripada pemilu itu harus dijamin oleh undang-undang. Mereka harus tegas, jangan dikasih lembek. Mereka ini sekarang sudah menyebar hoak. Ada lagi berita sekarang ini, Pak Jaja. Kita harus menang sekian puluh persen, karena sekian persen akan dicuri katanya. Itu kan sudah kacau itu. Belum ada penyelenggaraan, mereka sudah menyangka bahwa pihak yang sana mau mencuri. Ini harus ditangkap orang-orang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Sabam dari Medan. Kami sudah menangkap poinnya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Jajat, dari penelpon yang telah kita terima semuanya gemes, begitu Mas ya? Ya. Semuanya jengkel sebetulnya dengan hoax ini, tapi kemudian tetap terjadi. Bagaimana? Ya, Pak Edward, Pak Sukarwan, Pak Vence, Pak Sabam ini dari lokasi yang berbeda, dari pulau yang berbeda ya, Bengkulu, Magelang, Sulawesi Utara dan Medan. Saya kira iya, tapi saya ingin mengatakan tadi kalau tidak salah Pak Sukarwan, Pak Vence ingin mengembalikan KPU yang memang punya kredibilitas dan profesional. Jadi saya kira mohon maaf tidak mengembalikan tapi menegaskan. Karena dia ada posisinya memang tetap ada di situ tapi menegaskan kembali setelah diserang berbagai kabar dusta ini memang posisinya ada di situ. Mas Egan, kalau dari sisi pengalaman kita ini udah 20 tahun reformasi sudah berkali-kali kita menyelenggarakan pemilihan umum dan selalu dipuji oleh pihak manapun. Ya bahwa kemarin 2014 pemilihan presiden sampai ke MK, tapi itu bagian dari proses hukum yang biasa saja dan Pak Prabowo setelah pengumuman dari Mahkamah Konstitusi kan mengakui dan waktu pelantikan Pak Jokowi juga hadir, ya memberi hormat dan seterusnya. Saya kira itu sikap negarawan yang telah ditunjukkan. Jadi dari sisi pengalaman sangat kecil sesungguhnya karena kita mestinya harus semakin baik semakin ke sini bahwa KPU kita di 9 kota dan kabupaten ada 500 lebih kabupaten kota. Kita memang tidak mengatakan semuanya semuanya sempurna ya, tetapi kita ingin mengatakan dari fakta-fakta pengalaman toh ada beberapa juga yang melakukan kecurangan di proses hukum bahkan dipecat langsung gitu karena berlapis-lapis. Dari sisi penyelenggaraan di situ mulai tadi disebutkan memang dari TPS, PPK, KPU kabupaten, provinsi, kemudian pusat manual ya, bahwa digitalnya kan sebagai pembanding saja. Jadi karena itu saya kira dilihat dari sisi pengawasan, ada saksi partai, ada panwas, ada pengamat internasional yang akan datang, ada masyarakat yang melihat langsung di situ. Sangat kecil sesungguhnya kecurangan itu terjadi di tingkat dari mulai TPS misalnya, dan selalu berlapis-lapis pengawasannya. Karena itu KPU memang harus terus menegaskan tentu dengan bukti-bukti kredibilitas dan profesionalitas itu. Karena dua hal itu yang memang menjadi mahkotanya KPU. Kalau itu ternodai, saya kira itu yang akan bisa mendelegitimasi KPU. Jadi karena itu saya kira janganlah ada dibangun opini, persepsi masyarakat bahwa kami hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kami. Jadi kira-kira kan dari rangkaian fitnah ini hoax, saya kira itu ke sana. Lagi-lagi saya menjadi gemes juga karena apa yang dibawa itu Tuhan untuk hal-hal yang belum pasti, bahkan kebenarannya kita sudah, apalagi kalau ada rencana memang itu mau menebarkan kabar dusta, kasihan. Betul Mas Egan, memang betul di bawah memang pendidikan kita masih tingkat SD SMP yang paling banyak, tetapi jangan lupa yang menyebarkan hoax itu umumnya orang-orang berpendidikan. Jadi ini saya kira haruslah dihentikan karena tadi saya kira kita ini Indonesia versus Indonesia, bukan Indonesia lawan apa begitu yang kemudian sehingga
perseteruannya, polarisasinya itu sedemikian rupa sehingga terus-menerus dibangun permusuhan yang sangat runcing. Ya, ya. Saya kira ini sangat berbahaya lagi-lagi di tingkat bawah itu. Ya. Meskipun saya kan beberapa hari keliling-keliling ke daerah-daerah, ada juga yang berani melawan orang-orang kecil di bawah itu. Misalnya saya mendapat laporan ini, afiliasinya ini. Berani ada yang melawan tentu. Memang harus seperti itu kan? Seperti itu, tapi kan orang yang berani melawan itu pertama memang punya keberanian. Kedua, juga harus ada informasi pembandingnya atau informasi yang lain. Yang benar begitu yang benar, yang bisa mengcounter itu. Kalau tidak, paling tidak umumnya diam. Kalaupun di hati tidak setuju, minimal diam. Karena dia tidak punya satu keberanian, kedua informasi yang benar. Jadi karena itu memang juga harus banyak juga orang yang menjelaskan soal fakta-fakta yang benar itu. Ngeri sekali kalau kita dibangun oleh opini-opini sesat seperti itu. Betul. Jadi saya kira kembali Mas Egan, janganlah ada yang di kedua belah pihak terutama ada yang mengatakan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kami. Itu siap-siap kalah gitu, Mas Ejat. Siap kalah, siap menang. Saya kira kalau kita tidak punya sikap seperti itu berbahaya. Karena ya memang kalau survei-survei kan hampir semua lembaga survei yang kredibel memenangkan Jokowi Amin. Itu ada yang mengatakan tinggal dilantik. Tapi sebelum hari H, saya kira kita tidak boleh memastikan siapapun. Ya hitung-hitungan di atas kertas iya, tetapi juga pendukung Pak Prabowo saya kira bahwa hitung-hitungan di atas kertas Pak Jokowi Amin memang lembaga survei loh ini lembaga survei yang menurut hemat kami hampir tidak pernah meleset beberapa kali, paling tidak memprediksi ini bakal menang, ini menang terjadi. Nah karena itu saya kira janganlah terlalu kemudian reaktif. Emosional menyikapi lembaga survei. Pak SBY saya kira negarawan atau mantan kepala negara yang selalu jernih melihat kalau salah survei. Dia percaya karena survei itu kan bagian dari kerja ilmiah, kerja akademik. Dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, saya kira berbahaya sekali untuk lembaga survei itu. Jadi saya kira itu penting, Mas Egan membangun kejernihan berpikir bahwa ini bagian dari proses yang semuanya sesungguhnya sudah ada orang-orang yang bertugas untuk mengawasi. Jadi kita tidak usahlah membangun opini yang kemudian yang dirugikan adalah masyarakat banyak itu. Baik, semoga saja hoax ini segera berakhir meskipun itu agak sulit untuk dipercaya begitu ya Mas ya. Karena kan kayaknya hoaxnya sampai pemilu bakal akan terus terjadi. Tapi kita harus berperang bersama-sama supaya betul-betul menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas. Terima kasih Pak Jajat telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, biarkan KPU berkonsentrasi menangani beragam persoalan tersisa yang dapat mencoreng pemilu jika tidak secepatnya diatasi. Jangan rongrong lagi KPU dengan cara-cara yang kotor yang jauh dari keadaban demokrasi. Biarkan KPU membuktikan profesionalitasnya. Terima kasih telah menyaksikan editorial Indonesia. Selamat pagi.